Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Belajar TIK ya. Sebelum lanjut, saya mohon dukungannya untuk channel ini. Silahkan teman-teman klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa nanti di like juga, komen juga, di share juga ya. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan mengerjakan tes akhir modul akhlak Islam ya. Jadi ini tes akhir modul akhlak Islam dan ini sudah masuk jam mengerjakan. Untuk durasi waktunya sendiri ini 15 menit tergolong singkat untuk jumlah soal yang 12 item. Ya, untuk teman-teman saya biasanya itu ketika mengerjakan tes akhir modul itu ada yang 25 menit, ada yang 20 menit, ada yang 30 menit. Jadi itu tergantung LPTK-nya masing-masing ya. Oke, langsung saja kita mulai baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti bisa mengerjakan dengan baik ya. Terima kasih. Kita langsung saja. Oke, soal nomor 1. Dalam sejarahnya terdapat dua tokoh yang memberikan pandangan tentang makna akhlak, yaitu Ibnu Miskawayh dan Imam Al-Ghazali. Persamaan arti dari kedua tokoh itu ialah bahwa perilaku yang muncul sebagai bentuk akhlak adalah, nah ini Miskawayh sama Imam Al-Ghazali, membutuhkan pertimbangan akal pikiran tentang akibat yang ditimbulkannya, tidak membutuhkan pikiran dan pertimbangan, tidak membutuhkan dasar teologis dan sosiologis, membutuhkan pertimbangan dasar teologis dan sosiologis, membutuhkan dasar teologis dan sosiologis serta dampak yang ditimbulkannya. Kira-kira apa ini teman-teman? Berarti yang B ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Sebagai bagian integral kehidupan manusia, akhlak memiliki tujuan-tujuan mulia. Berikut ini merupakan tujuan-tujuan akhlak kecuali, yaitu tujuan akhlak menjadikan manusia senantiasa menghiasi diri ya. Akhlak membedakan manusia dengan makhluk lainnya ya. Akhlak menyamakan derajat manusia. Akhlak menyamakan derajat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Akhlak menyamakan derajat. Nanti dulu, akhlak yang baik menjadikan manusia bahagia. Akhlak yang baik menjadikan manusia bahagia dunia dan akhirat. Mi aku lagi nggarap ki. Salah satu bentuk akhlak terpuji adalah birrul walidain. Artinya berbuat baik pada orang tua, berdoa untuk kedua orang tua berusaha membalas kebaikan orang tua dengan membahagiakan dua orang tua dengan mendoakannya. Birrul walidain. Di dalam masjid terdapat jumlah anak yang sedang belajar kelompok. Ada satu anak yang selalu menolak kebenaran dari temannya dan memandang rendah teman-temannya tersebut. Sikap anak tersebut merupakan perwujudan dari akhlak mazmumah. Ahmad merupakan seorang murid madrasah ibtidaiyah yang rajin sekolah. Setiap bertemu guru, ia senantiasa mengucapkan salam dan mencium tangan gurunya. Apa yang dilakukan Ahmad merupakan akhlak terpuji yang dapat diartikan sebagai tawad, perbuatan yang dilakukan secara berulang sesuai dengan ketentuan agama, secara terpaksa karena merasa takut, secara terencana karena malu dilihat orang, karena adanya tekanan dari orang lain, secara tidak sengaja karena merupakan kebiasaan. Ini sesuai ketentuan agama. Lanjut. Sidik merupakan seorang murid madrasah yang senantiasa memperhatikan waktu ketika nonton televisi. Perbuatan Sidik tersebut merupakan salah satu bentuk akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Dari beberapa pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan alasan pembenaran perilaku Sidik adalah
yang bukan alasan. Sidik telah melakukan perilaku disiplin waktu. Sidik memperhatikan kesehatan dirinya dengan tidak terlalu lama. Sidik memberikan haknya secara benar terhadap anggota badan. Merupakan anak yang tidak membutuhkan informasi tentang kejadian di lingkungannya. Sidik mempraktikkan hidup teratur yang diajarkan oleh agama. Nah ini ya yang paling benar. Selanjutnya, melakukan penebangan hutan secara liar merupakan salah satu bentuk akhlak tercela terhadap lingkungan. Berikut ini adalah beberapa alasan yang mendukung pernyataan di atas. Kecuali perbuatan di atas dapat menimbulkan bencana alam. Perbuatan di atas dapat menjadikan berkurangnya sumber devisa negara, merampas hak anak cucu kita. Perbuatan di atas dapat menghemat biaya negara. Nah, perbuatan di atas dapat ini ya, karena ini di sini ada kecuali. Selanjutnya nomor 8. Berikut ini adalah beberapa hikmah atau akibat orang menjauhi akhlak tercela. Beberapa hikmah atau akibat. Budi merupakan anak madrasah yang tidak malas belajar. Ia mengerjakan semua tugas yang diberikan guru. Dengan perilaku tersebut, paling tidak terdapat 2 hikmah atau keuntungan yang akan diraih Budi. 2 keuntungan yang dapat diraih Budi. Nilai bagus, disenangi teman, badan sehat dan kuat, tidak malas belajar, yang mengerjakan tugas nilai bagus 1 dan 3, 2 disenangi orang lain, 7 memiliki banyak teman, 1 nilai bagus, prestasi tinggi. Terus 4 dan 6 jiwa dan pikiran sehat, mudah bergaul. 2 dan 7 sebagai orang memiliki banyak teman. Nah ini jawabannya nomor 1 dan 5 karena ia mengerjakan tugasnya. Ya betul. Selanjutnya nomor 9. Sumarno merupakan murid madrasah aliyah MA yang tidak pernah mengkonsumsi makanan minum syubhat apalagi haram. Ia juga selalu berbicara dengan sopan dan santun. Dengan perilaku tersebut paling tidak terdapat 2 hikmah atau keuntungan yang akan diraih Sumarno. Dalam daftar di atas ditunjukkan oleh nomor keuntungan yang dapat diraih Sumarno. Ini apa ini? Sehat lahir batin, mudah membela diri ketika berbahasa. Sehat lahir batin, mudah bergaul, mudah melakukan sehat lahir batin dan disenangi banyak orang. Sehat jasmani, saya bicara ini. Ya lanjut. Ya betul. Nomor 3, perbuatan syirik akan banyak membawa dampak negatif. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif perbuatan syirik. Kecuali hidupnya tersesat, hancur pahala, retaknya hubungan, memperoleh murka, hati nabiynya selalu penuhi kecemasan, kegelisahan. Dampak negatif dari perbuatan syirik, hubungan sosial dengan temannya, pahala dan ibadah. Nah ini dia. Oke. Dalam kehidupan manusia terdapat banyak perbuatan yang dapat menjadikan pelakunya terjerumus ke dalam perbuatan syirik, baik disadari maupun tidak. Beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan syirik kecuali memberikan sesajen, berkumpul untuk meminta bantuan makhluk gaib, mendatangi kuburan, melakukan perbuatan sihir, melakukan doa secara berjamaah untuk mendapatkan orang. Nah ini dia. Sekarang terakhir, seorang murid madrasah aliyah mengerjakan sholat. Ketika di hadapan orang lain, ia mengerjakannya dengan penuh keseriusan. Dan ketika tidak dilihat orang lain, ia mengerjakan asal-asalan. Apa yang dilakukan anak tersebut dikatakan sebagai contoh perbuatan syirik asghar. Ya, syirik asghar. Dia ria. Ya, kita cek lagi. Perbuatan di atas menghemat biaya. Ini sehat lahir batin disenangi banyak orang.
Oke, jadi itu tadi hasil yang saya peroleh ini. Mudah-mudahan ya meskipun enggak 100% enggak betul, paling tidak dapat nilai bagus ya gitu. Terima kasih teman-teman udah nonton, dan bagi teman-teman yang mau mengerjakan, terima kasih sudah menonton ini, dan saya doakan semoga nanti nilainya bagus. Dan jangan lupa like, komen, dan yang paling penting dukung channel ini dengan cara klik subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.